Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dan semuanya. Insya Allah dalam pertemuan yang terbaik di atas muka bumi ini. Ya, karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu, selamat bergabung bersama kami, Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Dalam program pelatihan perkenalan metode Sekejap Faham Al-Quran. Program pelatihan perkenalan metode Sekejap Faham Al-Quran. Sebuah program pelatihan yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Karena bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, untuk bisa memahami makna Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Ini dia goalnya nih. Ingin membantu Bapak sekalian yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, untuk dapat memahami makna Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini program telah dikembangkan sejak tahun 2009 dan alhamdulillah telah dilatihkan di berbagai kota, ya, bahkan sampai di Malaysia, di Thailand, di Singapura, dan alhamdulillah ini sekejap tahun 2019 diundang, ya, untuk menjadi pemateri utama dalam konferensi Al-Quran Internasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Al-Quran Universitas Malaya Kuala Lumpur di Malaysia. Dan alhamdulillah sekali ini mendapatkan sebuah apresiasi sebagai metode yang insya Allah bisa membantu kaum muslimin untuk bisa memahami makna Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa, untuk berkenalan dengan metode ini. Semoga Allah memudahkan semua kita untuk bisa memahami Al-Quran dengan menggunakan metode sekejap ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah kita kurang lebih ke depan ya, sekitar 45 menit akan menjelaskan bagaimana sekejap insya Allah bisa bantu Bapak Ibu yang nggak punya background bahasa Arab bisa mudah dan cepat memahami makna Al-Quran insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Muhammad Idris. Alhamdulillah mengalami proses sekolah formal bahasa Arab dari di Pondok Pesantren Darunaya Jakarta yang menggunakan metode Gontor, model Gontor, kemudian bisa kuliah S1 di Universitas Islam Madinah Arab Saudi, kemudian kuliah S2 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Dan alhamdulillah pada tahun 2009 kami mendirikan sebuah lembaga yang akhirnya bernama Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran dengan tujuan ingin sekali
membantu Bapak Ibu yang nggak sempat sekolah formal bahasa Arab, namun insya Allah akan punya kemampuan yang sangat baik untuk bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Eh, Semoga ini program benar-benar bisa memberikan jalan kepada semua kita untuk paham Al-Quran cepat. Oke, Bapak Ibu kita mulai ya. Bapak Ibu sebagai pengantar, tentu semua kita ini sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Karena memang sejak awal Al-Quran, Allah menjelaskan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Sebagai hidayah. Nah, dan hidayah ini akan didapatkan secara maksimal bagi mereka yang membaca Al-Quran disertai dengan memahami akan makna-maknanya. Kalau kita baca Quran kita nggak ngerti, insya Allah pahalanya dapat. Tetapi untuk bisa menjadi hidayah, menjadi petunjuk, sudah semestinya kita memahaminya. Dan Masya Allah, agar semua orang itu bisa paham Al-Quran tanpa terkecuali, ternyata Allah itu telah memilih Al-Quran ya dengan menggunakan bahasa Arab. Coba kita perhatikan ya. Allah sebutkan di awal surat Yusuf, kenapa itu Al-Quran sebagai hidayah Allah pilih dan turunkan dan menggunakan bahasa Arab. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Jelaskan? Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian bisa memahaminya. Orang Arab, orang Indonesia, orang tua yang masih muda, yang sekolah formal bahasa Arab, selainnya, insya Allah akan juga memahami makna Al-Quran yang merupakan hidayah tersebut. Dan Masya Allah, Bapak Ibu, ternyata banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran yang berbahasa Arab, insya Allah mudah untuk dipahami bagi siapa saja. Kurang lebih ada 3 alasan kemudahannya. Yang pertama dan utama, kenapa dia mudah? Karena Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai hidayah dengan berbahasa Arab, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Bapak Ibu, sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar dan mengulangnya 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Nah, termasuk kemudahan untuk memahami maknanya bagi siapa saja. Masya Allah. Ini kan jaminannya. Yang penting kita mau belajar dan kita tahu caranya belajar bagaimana. Insya Allah mudah. Nah ini alasan yang pertama. Allah jamin kemudahannya. Alasan yang kedua, kenapa dia mudah? Karena ternyata itu Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya itu yang berulang-ulang. Ayat-ayatnya itu berulang-ulang. Contoh, ada ayat yang berbunyi, Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo jawab, apa artinya ini Bapak Ibu? Jawab, apa artinya? Nah ini kan, maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan? Ini ayat berulang di dalam surat Ar-Rahman.
yang jumlah ayatnya 78 sebanyak berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali? Nah, sebanyak 31 kali. Allahu Akbar. Jadi, hampir setengah itu surat Ar-Rahman berulang dengan ayat ini. Dan masih banyak lagi contoh ayat-ayat lain yang juga berulang-ulang. Utuh satu ayat ataukah sebagiannya. Nah, ini adalah di antara bentuk-bentuk kemudahan dari Allah. Yang ketiga, kenapa dia mudah? Karena bukan hanya ayat-ayat yang berulang, namun ternyata banyak juga kata-kata Al-Quran itu yang serupa-serupa dan juga sering berulang. Kalau yang tadi adalah ayat-ayat yang berulang. Kalau ini apanya? Kata-katanya itu yang berulang-ulang. Ataukah serupa-serupa, mirip-mirip maknanya. Dan Masya Allah, hal ini diisyaratkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Kitaban dalam sebuah kitab yaitu Al-Quran. Nah, kenapa terbaik? Karena ada dua cirinya. Satu adalah mutasyabihan. Adanya yang serupa-serupa padanya. Ya. Serupa, mirip-mirip itu. Makna-maknanya, pola-polanya, dan seterusnya. Dan juga mathani, adanya yang berulang-ulang. Termasuk berulangnya kata-kata Al-Quran. Dan berulangnya pola-pola kata Al-Quran. Nah, gitu sekalian. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita ingin menghafal Al-Quran itu Masya Allah simple. Ya, dia kan adalah bahasa. Jadi kalau Anda bisa mengetahui mana kata-kata bahasa Arab, demikian pula mana pola-pola grammar bahasa Arab yang sering berulang atau mirip-mirip itu polanya, maka insya Allah inilah yang akan buat Anda dengan mudah dan cepat untuk bisa menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Bapak Ibu, sebenarnya metode sekejap ini hadirnya di sini sebenarnya. Membantu Anda untuk mengetahui dan menguasai makna kata-kata bahasa Arab. Demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Yang sering digunakan dalam Al-Quran. Ini kita kuasai. Dan ketika kita praktekkan untuk Al-Quran, membantu kita dengan mudah dan cepat untuk menerjemahkan setiap ayat dan setiap kata dan setiap ayat dalam Al-Quran. Ya, hari ini Masya Allah, yang kita kalau sekolah forum bahasa Arab, kita jangan selalu tahu itu. Mana yang sering digunakan Al-Quran, kita jangan tahu. Sekejap hadirnya di sini. Oke, eh, inilah ya 3 alasan kenapa dia mudah. Nah, Ibu, biar mudahnya ini pelatihan, maka biar mudahnya ini metode, maka kami buat dalam bentuk kelas pelatihan. Kelas belajar ya. Kelas pelatihannya itu. Yaitu bagi pemula, kita belajar level 1. Kita belajar ya, kita latihan untuk bisa menerjemahkan setiap kata dan setiap ayat dalam juz 1. 141 ayat, 21 halaman kurang lebih. Yang akan berlangsung selama 20 kali pertemuan dengan durasi 2 jam setiap pekannya sekali aja. Ya, sekali aja. Oke. Nanti dalam fase inilah kita akan belajar untuk menguasai kata-kata bahasa Arab dan pola-pola grammar bahasa Arab yang sering berulang dan kita praktekkan sampai hatam juz 1. Dan Masya Allah, Bapak Ibu, ini kalau kita pernah lewati akan bantu kita untuk mudah memahami juz-juz berikutnya insya Allah Ta'ala. Oke, Bapak Ibu yang muliakan, bagaimana caranya? Nah, nanti kita mendaftar, ya, kita kasih ibu, kita sempraktek belajar paham Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran sekejap. Ya, ini macam-macam Al-Qurannya. Ada Quran sedang, ada Quran besar. Lalu untuk bisa menggunakan Al-Quran ini,
dia siapkanlah 2 buah buku panduan wajib. Panduan wajib bagi semua peserta. Yang pertama adalah buku berwarna merah. Buku Sekejap Faham Al-Quran. Disinilah berisi ilmunya. Bukunya sangat tipis Ibu, ya. Tipis bukunya, hanya sampulnya yang tebal nih. Oke. Berisi ilmunya. Sekaligus juga berisi Mushaf Al-Quran Sekejap khusus juz 1 saja. Nah ini, di sini. Jadi kalau kita baru belajar sekejap, memang tidak mesti punya Al-Quran Sekejap 30 juz ini. Nggak mesti, ya. Cukup miliki saja yang warna merah. Nah, karena sudah ada juz 1 yang akan dipakai selama 20 kali pertemuan. Ditambah lagi dengan buku yang berwarna hitam. Ya, ini adalah Kamus Al-Quran Sekejap. Bukan semua kata, tapi khusus untuk kata-kata Al-Quran yang jarang muncul saja. Jarang muncul saja. Oke, ini 2 bukunya nih. Nanti kalau kita lihat pelatihannya. Nah, sekarang Bu, kami akan tunjukkan ya bagaimana kok bisa bantu dan cepat pahamnya. Yaitu nanti akan praktik langsung dengan menggunakan Al-Quran Sekejap yang seperti begini bentuknya. Oke ya, ayo sekarang kita mulai kepada inti perkenalan sekejap. Dari sini mulainya. Tolong semua lihat ke depan. Ibu adik, Pak Burhan, Pak Cipta. Coba saya panggil ya. Coba ada Pak Cipta. Bisa dinyalakan suaranya, Pak Cipta. Ibu Nunu. Cipto kali. Ah, Oh, Pak Cipto, betul. Pak Cipto, mohon maaf. Ada Pak Cipto? Iya ada. Oke, Pak Cipto. Pak, coba lihat, Pak. Inilah Al-Quran sekejap. Kira-kira, Bu, Pak, apa yang beda, yang unik dari Al-Quran sekejap ini? Ada 3. Yang pertama, ada apa, Pak? Warnanya. Ada warna-warnanya. Jadi setiap kata ini warnanya beda-beda nih. Tuh, pertama berwarna. Yang kedua, Pak, apa lagi? Nih, Garis-garisnya ya. bergaris warna. Iya. Ada garis warna-warna juga. Yang ketiga, apa, Pak? Ada? Apa itu? Ada ini? Ada angka-angkanya. Angka-angkanya ya. Ada angka-angkanya nih, Pak. Ada 3. Ya. Jadi ini 3 perkara, Pak, yang sangat basic. Kalau mau mudah dan cepat memahami Al-Quran dengan menggunakan metode sekejap. Nah, ini kita akan pelajari nih. Mengenal ya tentang pola warna. Maksudnya apa itu warna-warna itu? Hijau, merah, biru, hitam. Tentang pola garis yang berwarna juga. Hijau, merah, biru, hitam. Tentang pola angka. Masya Allah. Nah, ini Bu, bos kalian. Simbol-simbol ya. Ini fungsi apa kalau kita paham? Insya Allah kalau kita paham ini Pak, Ibu, maka dengan cepat diharapkan membantu kita untuk bisa memahami semua arti kata yang terdapat dalam 30 juz. Itu kalau kita. Berarti sekitar 6.236 ayat. Berarti ada berapa kata yang akan kita ketahui dalam 30 juz? Ada yang tahu? Nih, ya. Ada sekitar 77.439 kata dalam 30 juz. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ini kalau mau dihafalin artinya nih, segini banyak ini, berapa lama butuh waktu? Coba deh, kalau 1 hari 10 kata, maka kita perlu 7.000 hari untuk menghafal kata. Tetapi insya Allah, dengan bantuan ilmu sekejap dan mushaf Al-Quran ini, insya Allah kita akan bisa tahu arti ribuan kata dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa? Ya. Karena dengan izin Allah, sekejap telah membantu kita ya me, membagi ya membagi arti kata-kata ini menjadi 4 kelompok kata. 4 bagian kata. Nah, inilah nanti yang diberikan 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Coba lihat. Ya, ini arti kata nih 4 warna. Warna pulpen warna. Ada warna hijau,
merah, biru, dan hitam. Nah, dan setiap warna ini menunjukkan arti tertentu. Oke ya, nah, kita akan mulai dari yang paling mudah. Ya, namun saya sebagai trainernya itu nggak akan bilang apa artinya. Misalnya, Bismillah dengan tulis, Ismi nama tulis Bu, nggak begitu. Tapi kami ini akan membantu Anda untuk bisa menemukan sendiri arti kata-kata ini. Di antaranya dengan bantuan warna-warna ini. Oke, kita mulai ya dari warna yang paling mudah. Ah, biar biar bagus, nah, saya panggil ya. Saya panggil salah seorang peserta untuk aktif bersama kami. Ada Ibu Cici. Bisa Bu, dinyalakan mic-nya Bu. Oke. Pak Burhan, nyalakan mic-nya Pak. Ibu Nunung ada? Ada, tapi mau Oke. tanya boleh? Ya apa Ibu? Saya ndak harus dapat Al-Quran yang ada tandanya ini bagaimana, Ustaz? Oh, nanti Bu, nanti bisa hubungi kantor sekejap. Ya, Oh, gitu. belajar. Oke. Ibu Nunung semuanya, coba lihat ke depan Ibu. Yang pertama adalah kata-kata Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini yang sangat indah. Ketika Anda melihatnya, kira-kira gambar pemandangan apakah ini, Ibu Nunung? Pemandangan sawah Sawah itu warnanya apa? hijau. Betul, hijau kan? Indah banget ini, Bu. Kira-kira kalau Anda melihat gambar sawah yang hijau ini, kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana? Nama negaranya, Bu? Indonesia. Indonesia, ya. Anda pergi tuh dari Aceh, Jawa, sampai di Merauke, ujungnya Indonesia. Anda akan menemukan banyak sawah-sawah yang hijau dan indah. Nah, itulah negeri kita, Indonesia. Bapak Ibu sekalian, nah, nanti dalam Al-Quran sekejap ini, oke, akan ada kata-kata yang diberikan warna hijau seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Apa itu warna hijau? Hijau itu adalah kata-kata Al-Quran yang sama atau mirip sekali artinya dengan bahasa Indonesia. Karena Oh, asalnya dia bahasa Arab, Bu, bahasa Arab. Tapi dia telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Bahkan masuk, ya, di mana? Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi singkatnya, Ibu Nunung, kalau ya, Anda lagi pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya. Nggak usah mikir. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Oke? ya. Indonesia banget artinya. Bapak Ibu jawab, hijau apa artinya? Indonesia Indonesia banget. banget artinya. Ya, Artinya. betul, Yen. Hijau apa artinya? Bahasa Indonesia. Indonesia banget. Ya, Indonesia banget artinya. Oke, sekarang coba kita praktek ya. Kita praktek. Ibu Rubiati, nah, coba ini. Kita praktek surat Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ibu Rubiati, coba lihat. Di Ustaz, setiap baris, rata-rata ada nggak kata yang diberikan warna hijau? Ada kan? ya, Nah, ada. jawab artinya. Allah artinya Allah. Kan? Allah, Alif Lam Mim. Alif ya, Lam Mim. Allah yang Mim, tahu mana sesungguhnya. Alkitab, kitab. Al-Goib, kitab, goib. As-sholah, sholat. sholat, Al-akhirah, akhirat. Dunia sholat, akhirat. Ya kan? ya. Begitu Ibu. Sama seperti ini. Masya Allah. Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya Al-Quran sekejap, ya. Kalau kita punya ini Al-Quran sekejap Ibu, nih 30 juz ya, maka Anda akan menemukan di setiap halaman. Di setiap halaman banyak kata yang diberikan warna hijau. Berarti kata itu
Indonesia banget artinya, sama dengan bahasa Indonesia. Nah, ini real yang sudah dihitung dalam juz 1. Kan kalau 30 juz ada sekitar 77 ribuan kata, ya kan? Juz 1 itu ada sekitar 3.500-an. Ternyata yang diberikan warna hijau karena sama artinya dengan bahasa Indonesia itu ada sekitar 10%-nya. Masya Allah. 10%-nya. Coba bayangkan. Kalau 10% dari 30 juz, 77 ribuan kata. Berapa itu? Ada sekitar 7 ribuan kata yang tidak perlu kita hafal. Karena sama artinya dengan bahasa Indonesia. Jadi intinya, kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna hijau, maka nggak usah mikir, nggak usah hafal. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke, selesai warna yang pertama. Bagaimana Ibu? Mudah ataukah mudah banget? Mudah ataukah mudah banget? Mudah banget kan? Gak usah kita hafal. Sudah berapa? 10%. Ribuan kata udah kecepatan. Nah, warnanya hijau. Itu Indonesia banget. Jelas ya Ibu Ruby dan semuanya? Oke, sekarang kita pindah kepada warna yang kedua. Bayangkan Bu, sudah keluar 10%-nya nggak perlu dihafal. Nah, kalau kita belajar pun nggak perlu dituliskan artinya di bawahnya itu. Ngapain ditulis? Alkitab, kitab, al-goib-goib. Nggak usah ditulis, kan sama artinya. Udah tahu? Oke. Sekarang kita pindah kepada warna yang kedua. Lihat ke depan semuanya. Warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna sebagaimana warna gambar berikut ini. Gambar sesuatu ya yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan manusia sangat memerlukannya. Kira-kira gambar apakah ini? Bapak Ibu? Gambar? Darah. Darah. Ah, darah. Darah kita itu warnanya apa? Merah. Merah. Ada yang darah biru? Darah biru. Ada nggak? Turunan. Nggak ada kan? Semuanya pasti darahnya merah. Masya Allah. Oke Bu. Dan ternyata darah kita yang berwarna merah ini pun secara umum sama sifat darahnya. Nih, darah kita ini Bu, apakah banyak jumlahnya atau sedikit dalam tubuh kita? Banyak, ya kan? Di mana-mana ada darah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya ada darah. Nah, itulah darah kita yang berwarna merah, yang banyak jumlahnya dalam tubuh. Bapak Ibu, demikian pula dalam Al-Quran sekejap ini. Ya, ada kata-kata yang diberikan warna merah, seperti merahnya darah kita yang banyak itu. Nah, jadi apa itu warna merah? Nah, itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Banyak berulang. Jadi kalau kita mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke? Jawab, merah apa artinya? Banyak banget berulangnya. Banyak banget banget berulang. artinya. Artinya Banyak berulang, banyak banget. betul. Banyak banget berulangnya. Masya Allah. Banyak banget berulangnya. Betul Ibu, banyak sekali berulangnya nih. Di mana-mana ada warna, warna merah. Kata yang banyak berulang. Nah, sekarang kita praktek. Coba kita lihat Al-Baqarah ini. Ya. Saya panggil Ibu Yeyen. Nyalakan mic-nya Ibu. Iya Ustadz. Oke. Ibu Yeyen, coba lihat di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna merah? Ada Ustadz. Masya Allah. Ini Bu. Ada warna merah. Dan kalau kita punya Al-Quran sekejap Bu, tiap baris. Dari halaman pertama sampai terakhir ada warna merah. Nah inilah
kata-kata Al-Quran yang banyak sekali berulang. Banyak berulang sekalian. Dan Masya Allah Bu, setelah coba dikumpulkan, kata-kata yang warna merah ini, ternyata jumlah itu nggak banyak. Ya, hanya ada sekitar 100 kata saja. 100 kata saja. Yang telah dikumpulkan dalam satu lembar kertas yang bernama kertas ajaib sekejap. Ini dia Bu. Kertas ajaib sekejap. Satu lembar ya, bolak-balik. Lengkap dengan artinya masing-masing. Ya, Bapak sekalian, ya, namanya apa? Kertas ajaib. Ini sebenarnya dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Kirtos ajib. Kirtos ajib. Diterjemahkan kertas ajaib. Kenapa ajaib? Menakjubkan. Karena kata-kata dalam kertas ini nanti akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Bapak Ibu, nanti dalam pelatihan lah, kita akan bareng-bareng latihan sampai kita bisa menghafalkan kata-kata ini dengan artinya seperti Al-Fatihah, seperti nama anak sendiri, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau tahu yang warna hijau, ini sudah pasti nih. Yang Indonesia banget artinya sekitar 10%. 10%. Ditambah yang warna merah, sekitar 100 kata yang terdapat dalam kertas ajaib yang banyak banget berulangnya, sekitar 50%. Maka Anda akan menguasai sekitar 60% kata Al-Quran. Masya Allah. Ya, Ibu Yeyen, ya Pak Elwin. Bayangkan Bu, 60% kata Quran. Modalnya apa? Yang warna hijau dan menghafal satu lembar kertas ajaib ini sekitar 100 kata. Nah, ini contoh real yang sudah dihitung dalam juz 1. Nah, hijau itu 10% kurang lebih. Yang warna merah bakal mencapai sekitar 56%. Jadi, hanya bermodalkan 2 warna saja ini sudah mencapai sekitar 66%. Bapak sekalian, sekitar 66%. Kurang lebih itu. Masya Allah. Ya. Bagaimana bisa lihat? Di kelas pelatihan lah kita bareng-bareng latihan sampai kita hafal. Sekarang Ibu, saya putarkan Ibu ya, Bapak sekalian, contoh video. Ya, video mereka yang pernah belajar sekejap lalu menguasai kata-kata ini artinya. Ya, contohnya ini. Ini adalah Pak Endang, usianya sekitar 50 tahun. Dia adalah pimpinan pabrik ya, bahkan terkenal di Indonesia, di Kerawang. Belajarnya masa pandemi. Ini materi pertama yang dihafalkan oleh beliau. Oke, kita dengarkan Bu ya. Dia kasih tahu penghafalannya ini berurutan ini. Dan kalau ditanya secara acak pun akan tahu artinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi dalamin dari ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, anak aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang,
sesungguhnya apakah amma tolam tidak bukan illa kecuali falalu idza apabila innama sesungguhnya hanyalah Allah ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama ka seperti lama tatkala au atau kullama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar injikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian idza ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Masya Allah, selesai. Alhamdulillah ya. Nah, ini teman kelasnya nih Bu, Bapak sekalian. Pak Husain 79 tahun. Sama, hafal seperti beliau dan seorang orang tua. Kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Dengan dibagilah bagi wa dan ala ataslah bukan di dalam dari illa kepada qabla sebelum. Dan seterusnya, Masya Allah. Ini lagi Ibu. Ibu-ibu, suaminya pergi kerja ke kantor, ya. Ibu-ibunya pergi pelatihan sekejap. Ya, ini ibu-ibu. Di Masjid An-Ni'mah Bekasi. Ya, kita dengarkan ya. Ini sesi penampilannya Bu, setelah mereka ujian, belajar, mereka penampilan banyak ibu-ibu yang lainnya. Ya, dengan hafal mereka, di antaranya dengan kata-kata Al-Quran yang sering muncul. Ya, oke kita dengarkan. Dengan dibagi-lah bagi, wadan ala atas bukan, di dalam hindari, ila kepada qabli sebelum, waliyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahdu kami. Dan seterusnya sampai selesai. Oh Ibu, nanti Ibu ini dipakai buat apa? Buat menerjemahkan langsung Al-Quran. Nah, ini contohnya nih Bu, penampilannya ya, kita dengarkan. Dia terjemahkan Al-Baqarah ya, ayat ke-60-an ini. Kita dengarkan. Dengan dibagi-lah bagi, wadan ala atas. Itu bisa paham langsung dari kita ngaji. Jadi bukan paham ketika terjemahan, tapi langsung ngaji itu bisa ngerti. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasobiin, dan sobiin, man amana, barang siapa yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahu, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidaklah ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala hum, dan tidaklah mereka yahzanun, bersedih hati. Allah. Ya, ini lagi Pak. Contoh Pak Indang ini. Belajar terjemahkan ini soal munafikun. Kita dengarkan. Ini adalah hasil pelatihan mereka ini. Setoran tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Oke, Masya Allah. Bagaimana Ibu sekalian? Bisa nggak? Bisa. Kalau belajar insya Allah bisa. Yang terakhir ini kita dengarkan ya. Ini dari apa nih? Dari Ibu Ria. Ya, dia ujian nih, ujian akhir menerjemah soal Al-Baqarah secara langsung. Kita dengarkan. Dan kalian orang-orang yang zalim, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum mutur, dan telah kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Khudzu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asoina, kami mendengarkan dan kami bermaksiat. Dan seterusnya sampai terakhir. Ibu, saya penutup, kita mau dengarkan ini Bu, ada testimoni dari Masya Allah Bapak Profesor Dr. Rudi Rubiandini. Ini seorang ahli perminyakan, pria wakil menteri yang ikut programnya sampai selesai 20 pertemuan, nggak pernah bolos. Ya, dan ada ujiannya, dan setelah selesai beliau berikan komentarnya. Kita dengarkan. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, teknik perminyakan, kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana, kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar, dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sesama murid sekejap, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya. Oleh karena itu dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustaz dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahu, sorot, i'rob dan sebagainya yang begitu complicated, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, disederhanakan oleh Pak Ustadz Nur, sedemikian sehingga mudah. Dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penterjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah. Begitu mudah kami pahami, kami mudah memahami yang namanya
plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki, kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman, mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan, kami bisa membahas dalam satu juz. Dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman. Lama-lama suruh 1 halaman. Lama-lama 2 halaman. Tetapi alhamdulillah tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami itu akan membuat kami lebih tajam dan akhirnya pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isinya. Bukan hanya terjemah tapi isinya. Sehingga kami bisa sampaikan kepada rekan yang lain. Jadi artinya metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam. Baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan, itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita untuk mengerti. Tapi kemudian berikutnya tentunya kita boleh saja berjalan sendiri mencari tambahan. Saya juga mencari tambahan, tetapi ketika dicocokkan, oh iya yang dari Pak Ustadz itu yang paling gampang ternyata begitu. Demikian ingin saya Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah Bapak Ibu sekalian perkenalan kita pada hari ini. Kami berharap dengan ini perkenalan bisa yakinkan semua kita bahwasanya semua kita punya peluang yang sangat terbuka untuk juga memahami makna Al-Quran. Walaupun sebelumnya tidak punya basic bahasa Arab. Bapak Ibu, insya Allah kami akan bantu ya untuk follow up ya dengan cara menyiapkan kelas pelatihan level 1. 20 kali pertemuan setiap kali 2 jam. Insya Allah akan dibuka kelas setiap hari Sabtu. Ini online ya, online Zoom. Setiap hari Sabtu jam 5.30 sampai 7.30 WIB. Mulai tanggal 30 September 2023 insya Allah ta'ala. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk bergabung, nanti bisa langsung japri ya, menghubungi admin ya, tempat Anda mendaftar acara ini, sampaikan, saya Ibu Fatima ingin ikut kelas level 1-nya, mohon info selanjutnya. Nanti admin akan mengabarkan itu tentang administrasinya ya. Bagaimana pegang bukunya dan seterusnya, bagaimana pengirimannya dan seterusnya. Kalau sudah oke nanti, insya Allah ya akan dimulai kelasnya dan akan dikirimkan bukunya. Buku itu ada 3, ada 2 ya. Pertama buku ini, buku Sekejap Faham Al-Quran yang berwarna merah. Yang kedua adalah buku hitam Kamus Al-Quran Sekejap. Ditambah dengan 1 lembar kertas ajaib ini ya. Nah, ini isinya 1 paket ya, 1 paket akan dikirimkan ke Anda yang sudah mendaftar. Sedangkan mushafnya ini tidak masuk paket pelatihannya. Tapi kalau ada yang mau mendapatkan mushaf 30 juznya, silakan menghubungi admin secara terpisah untuk mendapatkannya. Semoga ya tanggal 30 September kuotanya terpenuhi dan kita bisa segera mulai pelatihannya insya Allah ta'ala. Ya, Bapak Ibu, demikian perkenalannya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu, dipersilahkan. Silakan. Ustaz. Oh ya, Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung dan sudah ini, tinggal nunggu paketnya belum sampai, Ustaz. Berarti insya Allah Bu, semoga segera sampai Ibu, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ibu di mana Ibu? Di rumahnya? Saya di Kreo, Ustaz. Di mana Ibu? Kreo Ciledug. Oh, itu seharusnya 1 hari sampai Ibu. Hari ini kirim bisa sampai. Cuma kalau hari libur, mungkin butuh waktu. Iya, saya sudah bergabung dari minggu lalu, Ustaz. Oh, saya langsung. iya. Nah, kalau gitu Bu, coba diingatkan oleh admin. Seharusnya kalau Jabodetabek itu cuma sehari ini nyampe. Gitu. Iya. Ya, makasih banyak. Dari Yati yang dari Cilacap. Oh, Masya Allah. Siap Ibu ya. Jadi bantu hubungi lagi. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.
Ya, itu nomor admin, Bu, ya. Itu nomor admin yang di slide itu nomor admin. Saya akan menghubungi admin nanti. Oke. Sama ya, nomor admin sama nomor kita mendaftar itu. Mendaftar acara kita hari ini. Iya. Sama. Aku juga udah masuk ke grup yang sekejap. Yang ada 7 peserta di situ. Sudah dimasukkan ke dalam grup. Oh, berarti itu sudah masuk ke grup pesertanya, Bu, berarti. Alhamdulillah. Ya, sudah. Tinggal menunggu bukunya aja, Bu. Insya Allah. Ya, Bu, ya. Oh, sampai paketnya, Ustadz. Insya Allah. Oke, ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Assalamualaikum Ustadz. Ya, Bertanya waalaikumsalam, Ustadz, Ibu mohon Yeyen. maaf. Mau misalkan kalau kita sudah daftar 30 September nanti sudah masuk kelas. Misalkan kita urgent darurat nggak bisa mengikuti dalam 1 hari pagi misalkan itu bagaimana Ustadz? Oh, Ibu, Misalkan sampai jangan kelewat. khawatir. Selalu ada rekaman Zoom-nya. Oh, Yang baik. kemarin kirimkan sekitar 2-3 hari sesudahnya itu. Selalu ada. Iya. Alhamdulillah Kadang sangat kita bagus sekali. masih Ya, iya, kebetulan kalau masih ada halangan, ya. pekerjaan kadang suka tugas gitu. Nggak apa Ibu, ya. Kalau pagi ya. Jadi Sudah bisa sangat ya Ustadz. dipahami. Nanti ada video rekamannya. Disimpan Iya, di baik, baik. YouTube. Bisa dilihat oleh Saya, para peserta. Baik. oh, Hmm. Ustadz Jazakillah, tanya Ustadz. juga Ustadz saya. Ya, Ibu Ustadz, Nunung, silahkan. saya ini kan kalau setiap Sabtu itu ada apa taklim ya Ustadz, di mana saya yang mengkoordinir soalnya. Jadi kalau misalnya mengikuti apa itu tadi rekamannya saja boleh ya Ustadz? Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Iya gitu. Nggak Kalau dia apa-apa punya ya karena alat, nggak bisa hari ikutin itu Sabtu. gak apa-apa. Nggak masalah Ibu. Oh. Yang penting ini Bu, yang penting kan nanti ada tugas-tugasnya, tetap dikerjakan. Nih tugas-tugasnya itu yang paling penting. Ya, kalau nggak Terus, sempat hadir pelatihannya, silakan ya, ikuti rekaman Zoom-nya dan ya. tugas-tugasnya yang diberikan oleh trainernya nanti. Oh Gitu. gitu. Nah, jadi ya, Afwan karena 7:30 apa itu taklimnya saya setiap hari Sabtu. Ini kan Bu, mulai 5:30 Bu. Ini kan dari 5:30 sampai 5:30. Susah Iya, 5:30. tapi kan saya harus bersiap-siap perginya gitu loh Ustadz. Oh, nanti Ibu pakai aja sini headset. Pas jalan pakai headset. Aman lah insya Allah. Iya, insya Allah. Oke, Iya, toh. iya Ustadz gitu. Jazakallah khair. Wah, iya. Ada lagi yang bertanyakan. Ini Ya. sudah hampir angkatan ke-60 ya, sudah sekitar 60 angkatan yang belajar ini. Dan yang paling tua, memang rata-rata orang tua 60, 70, bahkan yang paling tua itu 84 tahun yang pernah selesai di pelatihan sekejap ini. Dan sekarang Bu yang paling tua, yang paling senior itu level ke-5. Jadi kalau level 1 itu juz 1, level 2 juz 30, level 3 29, level 4 28, level 5 27. Nah, itu selalu 2 pertemuan sampai selesai. Sekarang yang paling tinggi level 5. Alhamdulillah Ibu Nunung. Iya, iya. Oke, ada lagi Bu, Bapak sekalian? Udah, terima Jadi, kasih. ya, sekali lagi bagi mereka yang mau ikut serius, silakan menghubungi admin ya. Oh, menghubungi di grup itu ya, Bu Ustadz? Ya ini nomornya sama nih Bu. Sama iya. dengan nomor anak mendaftar untuk pernah hari ini, sama aja. Sama aja, saya Ibu Nunung mau ikut kelasnya. Mohon info selanjutnya, nanti akan dikabarkan. Iya, iya. Terima Iya, kasih banyak. Ya, syukron Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Ya, semoga Allah berikan keberkahan. Dan kemudian semua kita Amin, amin. Itu Ustadz. Semoga Allah mudahkan. Allah mudahkan ya Allah. Ya, harus selalu prasangka baik kepada Allah kan. Ya, hari ini Allah sayang kita. Allah berikan kita jalan, tahu informasinya Ibu. Tinggal Iya, amin. Ustaz, Barakallah. bismillah, kita mendaftar, belajar bareng. Semoga Allah mudahkan. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bu, Bapak. Mohon Iya, maaf. sama-sama Ustadz. Jazakallah. Kita akhiri dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.